Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian dengan nomor NIM 09023021 dari kelompok 1 Prodi Teknik Sipil. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan materi konflik budaya tentang asimilasi negara di Singapura. Asimilasi di negara Singapura berdasarkan materi intercultural knowledge. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan di antara individu atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda melalui interaksi yang berlangsung secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga terbentuk kebudayaan baru sebagai hasil perpaduan budaya. Singapura merupakan salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan proses asimilasi dalam kehidupan masyarakat. Negara ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Tionghoa, Melayu, India, dan Eurasia. Meskipun memiliki budaya agama dan bahasa yang berbeda, masyarakat Singapura mampu hidup berdampingan melalui kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi sosial tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Mengenal negara Singapura. Singapura adalah negara kota di Asia Tenggara yang memiliki luas sekitar 734 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara multikultural yang terdiri dari berbagai kelompok etnis. Komposisi penduduk yaitu Tionghoa kurang lebih 75%, Melayu kurang lebih 15%, India kurang lebih 7%, dan lainnya kurang lebih 3%. Keberagaman tersebut menjadi dasar terbentuknya masyarakat multikultural yang saling berinteraksi setiap hari dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Bentuk asimilasi di negara Singapura yang pertama adalah bahasa sebagai alat pemersatu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa utama dalam pendidikan, pemerintah, dan di dunia kerja, sehingga masyarakat dari berbagai etnis dapat berkomunikasi secara efektif. Sementara itu, bahasa ibu tetap dipelajari untuk menjaga identitas budaya. Kebijakan ini membuat seluruh masyarakat dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menghilangkan bahasa ibu masing-masing. Selanjutnya, kebijakan perumahan. Pemerintah Singapura menerapkan ethnic integrated policy atau ELIP pada kawasan pemerintah HDB. Melalui kebijakan ini, komposisi penghuni setiap kawasan dibuat seimbang berdasarkan kelompok etnis sehingga tidak terbentuk kawasan yang didominasi satu kelompok saja. Tujuan kebijakan tersebut adalah meningkatkan interaksi sosial, mengurangi diskriminasi, memperkuat persatuan masyarakat. Pendidikan multikultural, sekolah-sekolah di Singapura mengajarkan nilai toleransi, keberagaman budaya, saling menghormati, identitas nasional. Di sekolah, para siswa tetap mempelajari mother tongue sebagai latar belakang etnis sehingga identitas budaya tetap terjaga. Selain itu, sekolah juga mengadakan berbagai kegiatan budaya agar siswa memahami tradisi etnis lain. Perayaan budaya bersama. Di Singapura, asimilasi tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja sama tanpa membedakan etnis, saling menghadiri perayaan budaya, menghormati agama lain, menggunakan fasilitas publik bersama, bahkan hari besar seperti Chinese New Year, Hari Raya Idul Fitri, Diwali, dan Christmas menjadi hari libur nasional. Dampak dari asimilasi di Singapura. Asimilasi yang dilakukan Singapura didukung oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah yang tegas mengenai integrasi sosial, sistem pendidikan yang menanamkan nilai multikultural, kesempatan ekonomi yang relatif merata, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi bersama, penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi ras maupun agama.
sehingga memberikan dampak pada bidang sosial. Konflik etnis relatif rendah, terbangun rasa saling menghormati, meningkatkan persatuan nasional, dan di bidang ekonomi adalah lingkungan bisnis menjadi lebih kondusif, mempermudah kerjasama internasional, menarik investasi asing. Di bidang pendidikan yaitu terbentuk karakter masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan, meningkatkan kemampuan komunitas lintas budaya. Tantangan dalam asimilasi di Singapura, walaupun berhasil, Singapura masih menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan identitas budaya antar generasi, ketimpangan ekonomi pada sebagian kelompok masyarakat, menjaga keseimbangan antara identitas budaya dengan identitas nasional, meningkatkan arus migrasi internasional yang menambah keberagaman budaya. Untuk kesimpulannya, jika melihat pada konsep dalam materi interkultural knowledge, Singapura merupakan contoh nyata proses asimilasi karena masyarakat dari berbagai latar belakang budaya maupun hidup bersama melalui interaksi yang berlangsung secara intensif dalam waktu yang lama. Pemerintah berperan besar melalui kebijakan pendidikan, bahasa, dan perumahan yang mendorong integrasi sosial tanpa menghapus identitas budaya seperti kelompok keberhasilan tersebut menjadi Singapura sebagai salah satu negara multikultural yang stabil, harmonis, dan komparatif di tingkat global. Oke, terima kasih untuk paparannya. Selebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.